Aku kalah dalam ilmu makrifat ini. Kebenaranmu terlalu dalam, Siti Jenar. Pernahkah Anda membayangkan, dua tokoh besar penyebar Islam di tanah Jawa, yang sama-sama menempuh jalan spiritual, beradu ilmu bukan dengan senjata, melainkan dengan makrifat yang menyingkap rahasia hakikat Tuhan? Inilah kisah pertarungan batin yang membuat langit seakan ikut bergetar, ketika Syekh Siti Jenar menguji kedalaman ruhani Sunan Bonang. Sebelum kita lanjut ke kisah yang sangat mendalam ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan sejarah wali Allah yang menggugah hati. Di abad ke-15, Pulau Jawa menjadi medan dakwah para wali. Namun, di balik penyebaran Islam yang penuh kedamaian, tersimpan pula kisah-kisah penuh ketegangan batin. Salah satunya adalah ketika Syekh Siti Jenar, sang pengembara hakikat, berhadapan dengan Sunan Bonang, tokoh wali Songo yang terkenal bijak. Pertemuan mereka bukan sekadar dialog, melainkan sebuah adu makrifat yang menyingkap rahasia terdalam dalam perjalanan menuju Tuhan. Malam itu, langit Jawa dihiasi ribuan bintang. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah selepas hujan sore. Di sebuah pesantren tua yang berdiri kokoh di tepi hutan, Sunan Bonang sedang duduk bersila di beranda masjid. Wajahnya teduh, matanya terpejam, lidahnya bergetar lirih melantunkan zikir yang menenangkan hati. Para santri duduk melingkar, menatap gurunya dengan penuh hormat. Suasana yang damai itu tiba-tiba terusik oleh kedatangan seorang tamu. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar mantap, penuh keyakinan, namun tak menimbulkan suara gaduh. Seorang lelaki berbusana sederhana, dengan sorot mata tajam namun teduh, melangkah masuk. Dialah Syekh Siti Jenar, sang pengembara spiritual, yang namanya sering dibicarakan karena ajaran hakikatnya yang mengguncang banyak ulama. Para santri terdiam. Beberapa bahkan saling berbisik. Mereka tahu, pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Ada sesuatu yang besar akan terjadi malam itu. Sunan Bonang membuka mata, menatap tamunya dengan senyum halus. Dalam batinnya, beliau sudah merasakan getaran energi yang berbeda dari lelaki yang berdiri di hadapannya. Syekh Siti Jenar pun menundukkan kepala, memberi salam dengan penuh adab. "Assalamualaikum, Sunan," ucap Siti Jenar, suaranya dalam, bagaikan keluar dari kedalaman bumi. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab Sunan Bonang, suaranya lembut namun mantap. Keduanya lalu duduk berhadapan. Tidak ada kata-kata berlebih, hanya keheningan panjang yang menggantung. Seolah dua samudera besar bertemu, dan siapapun yang menyaksikan bisa merasakan ombak besar yang akan segera muncul. Para santri menundukkan kepala, tak berani menatap langsung. Mereka hanya bisa merasakan hawa yang kian berat, seakan udara di sekitar menjadi padat, penuh energi yang tak kasat mata. Sunan Bonang akhirnya membuka percakapan. "Apa gerangan yang membawamu datang malam ini, wahai Syekh Siti Jenar?" Siti Jenar menatap dalam, lalu menjawab dengan lirih. "Aku datang bukan untuk berselisih, Sunan. Aku hanya ingin memastikan, apakah jalan makrifat yang kutempuh, berbeda dengan jalan yang engkau jaga melalui syariat?" Kata-kata itu jatuh bagaikan batu ke dalam danau yang tenang, menimbulkan riak di hati setiap orang yang mendengar. Malam itu, dua cahaya bersua. Satu menjaga aturan zahir, satu menyingkap rahasia batin. Pertemuan ini akan menjadi kisah yang tak terlupakan, bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi seluruh sejarah Islam di tanah Jawa. Keheningan malam itu masih menyelimuti ruang pertemuan. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar di sela-sela diam panjang. Para santri menahan napas, takut melewatkan satu pun kata yang akan terucap. Mereka sadar, apa yang terjadi malam itu bukan sekadar percakapan dua orang alim, melainkan benturan dua samudera ilmu yang berbeda aliran. Syekh Siti Jenar menatap Sunan Bonang dengan mata yang penuh keteguhan. Dari sorot matanya memancar cahaya yang membuat sebagian santri menundukkan pandangan, tak kuasa menatap terlalu lama. Dengan suara lirih namun dalam, ia berkata,
Wahai Sunan Bonang, engkau adalah penjaga syariat yang kokoh. Engkau membimbing umat agar sholat, berpuasa, dan berzikir sesuai aturan agama. Namun izinkan aku bertanya, apakah engkau sendiri sudah benar-benar menyelam ke dalam hakikat? Sudahkah engkau merasakan bahwa segala ibadah hanyalah jembatan, sedangkan tujuan sejati adalah menyatu dengan Sang Pencipta? Ucapan itu bagai petir yang menyambar. Beberapa santri terperanjat, bahkan ada yang gemetar. Bagi mereka, apa yang diucapkan Siti Jenar adalah kalimat yang berbahaya, kalimat yang hanya dipahami orang yang telah tenggelam dalam samudra makrifat. Sunan Bonang terdiam sejenak. Ia menundukkan kepala, seakan merenungkan setiap kata yang baru saja didengar. Wajahnya tetap teduh, namun batinnya bergetar. Ia kemudian mengangkat pandangannya, dan dengan suara lembut menjawab. Wahai Siti Jenar, benar adanya bahwa ibadah adalah jembatan. Namun ketahuilah, tidak semua manusia mampu menyeberangi jembatan itu dengan selamat. Ada yang tergelincir, ada yang terjatuh. Maka syariat adalah pagar, agar umat tidak hanyut dalam kesesatan. Hakikat memang samudra, tetapi tanpa perahu syariat, manusia akan tenggelam dan hilang. Kata-kata itu membuat ruangan kembali sunyi. Para santri merasa lega mendengar jawaban guru mereka, namun sekaligus terheran. Mereka baru menyadari betapa dalam perbedaan cara pandang dua tokoh besar ini. Namun Syekh Siti Jenar tidak berhenti. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang semakin menggetarkan. Sunan, bila manusia benar-benar mengenal Tuhannya, maka tiada lagi yang tersisa. Aku, engkau, semesta ini, semuanya fana. Yang ada hanyalah Dia. Apakah engkau tidak melihat bahwa segala bentuk ibadah pun pada akhirnya lenyap dalam lautan keberadaannya? Seusai kalimat itu meluncur, udara seakan semakin berat. Para santri menunduk lebih dalam, tak berani mengangkat wajah. Mereka merasakan percakapan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan kunci yang bisa membuka atau menghancurkan kesadaran. Sunan Bonang menarik napas, dan dalam hatinya ia berbisik, inilah yang kutakutkan. Ia menyingkap tabir yang belum semestinya dibuka di depan umat. Namun beliau tetap menjaga ketenangan. Dengan penuh kebijaksanaan, ia menatap Siti Jenar, dan bersiap memberi jawaban yang akan menentukan arah pertemuan itu. Setelah ucapan itu, malam semakin hening. Bulan bersinar pucat, seakan ikut menyaksikan pertemuan yang menggetarkan hati ini. Para santri menunduk dalam-dalam, sebagian merasa tubuh mereka gemetar. Mereka sadar, Syekh Siti Jenar tidak hanya sedang berbicara, melainkan sedang membuka tabir rahasia batin. Sunan Bonang menatap lekat ke arah Siti Jenar. Ada sesuatu yang berbeda, seakan tubuh lawannya itu mulai memancarkan cahaya halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam diamnya, Siti Jenar perlahan menutup mata, lalu bernafas panjang. Tiba-tiba, suasana sekitar berubah. Para santri merasa udara menjadi lebih berat, seperti ada tenaga yang menekan dada mereka. Seorang santri bahkan hampir pingsan karena tak kuat menahan beban gaib yang turun. Kemudian terdengar suara lirih dari mulut Siti Jenar, meski matanya masih terpejam. Wahai manusia, lihatlah dirimu. Engkau hanyalah tanah. Dari tanah engkau dicipta, dan pada tanah engkau kembali. Tiada aku, tiada engkau, tiada mereka. Yang ada hanyalah Dia. Saat itu juga, sebagian santri bersaksi bahwa mereka melihat tubuh Siti Jenar seakan melebur dengan tanah tempat ia duduk. Ada yang melihat bayangan tubuhnya menjadi samar, seperti asap tipis yang menyatu dengan udara. Sunan Bonang yang menyaksikan kejadian itu menahan napasnya. Dadanya berdebar. Beliau, seorang wali yang dikenal teguh dan bijak, merasakan getaran batin yang begitu kuat. Tidak ada lagi perdebatan kata, yang ada hanyalah penglihatan batin yang menyingkap hakikat. Beliau pun segera merapal zikir dalam hati,
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun semakin kuat ia berzikir, semakin terasa bahwa apa yang ditunjukkan Siti Jenar bukanlah tipuan, melainkan kebenaran yang begitu dalam. Di dalam batinnya, Sunan Bonang bergetar. Ya Allah, betapa berat rahasia ini. Jika dibuka untuk semua manusia, niscaya mereka tak sanggup menanggungnya. Mereka bisa tersesat, mengira telah sampai, padahal baru permukaan. Air mata tipis mengalir di pipi Sunan Bonang. Bukan karena kalah, melainkan karena takut pada kebesaran rahasia Allah yang disingkapkan di hadapannya. Beliau sadar, malam itu bukan sekadar pertemuan, melainkan ujian batin yang memisahkan siapa yang menjaga dan siapa yang menyingkap. Para santri tak mampu berkata apa-apa. Mereka hanya menunduk, sebagian meneteskan air mata, karena hati mereka ikut tergetar oleh kekuatan batin yang tak kasat mata. Pertarungan makrifat telah dimulai, bukan dengan pedang, bukan dengan sihir, melainkan dengan rahasia terdalam yang mampu membelah kesadaran manusia. Suasana malam itu semakin menegangkan. Angin berhembus kencang, dedaunan bergesekan, seakan alam pun ikut menyaksikan pertarungan makrifat yang tak biasa. Tubuh para santri mulai berkeringat dingin, meski udara malam terasa menusuk. Mereka sadar, apa yang terjadi di depan mata mereka adalah pertemuan dua samudera rohani yang sulit dijangkau akal biasa. Sunan Bonang masih duduk bersila, namun jiwanya diguncang. Beliau melihat bagaimana Syekh Siti Jenar seolah telah sirna dalam fana. Tiada lagi, aku, yang bisa dipegang. Yang ada hanya ungkapan batin yang seakan keluar dari rahim bumi, dari nafas angin, dari bisikan langit. Dengan suara yang semakin berat, Siti Jenar berkata, "Wahai Sunan, engkau masih menjaga jarak dengan Tuhan melalui syariat. Tetapi aku telah menyatu, tiada jarak lagi. Aku adalah tanah, aku adalah ruh, aku adalah hamba, aku adalah tiada. Yang ada hanya Dia." Ucapan itu menusuk hati Sunan Bonang. Ia merapatkan kedua tangannya, bibirnya bergetar membaca zikir. Namun setiap kali ia mengucapkan la ilaha illallah, semakin terasa bahwa kalimat itu seakan bergema dari seluruh semesta, bukan hanya dari mulutnya sendiri. Air mata Sunan Bonang mulai jatuh. Ia bukan menangis karena kalah, tetapi karena hatinya takut akan kebesaran rahasia Allah yang sedang tersingkap. Dalam hati ia berdoa lirih. Ya Allah, betapa berat rahasia ini. Aku takut umat akan tersesat bila rahasia MU ditampakkan tanpa pagar syariat. Aku takut mereka salah mengerti, mengira telah sampai, padahal baru setitik dari samudera MU. Para santri yang menyaksikan ikut menangis. Mereka merasakan hawa yang tak tertanggungkan, antara kagum, takut, dan bingung. Sebagian merasa ingin mendekat pada Siti Jenar, sebagian lagi justru ingin lari sejauh mungkin. Dalam getaran batin itu, Sunan Bonang akhirnya berkata dengan suara yang hampir pecah. "Wahai Siti Jenar, aku tidak meragukan kedalaman ilmu batinmu. Tetapi apa yang engkau tampakkan malam ini, bila didengar oleh umat yang belum siap, bisa menghancurkan mereka. Mereka bisa terseret ke dalam jalan tanpa pagar, hingga tersesat di jurang tanpa kembali." Namun Siti Jenar hanya tersenyum tipis, dan dengan suara tenang ia menjawab, "Sunan, bukankah hakikat tetaplah hakikat, meski ditutup 1000 tabir? Mereka yang haus akan tetap mencari. Dan mereka yang tertutup, takkan pernah melihat meski cahaya di depan mata." Perkataan itu membuat dada Sunan Bonang semakin sesak. Beliau sadar, malam itu bukan sekadar adu ilmu, melainkan pertarungan antara menjaga umat dan menyingkap rahasia. Dua jalan yang berbeda, namun sama-sama menuju kepada Allah. Malam semakin larut. Bulan redup, bintang-bintang seakan bersembunyi di balik awan. Hening, namun penuh getaran yang sulit dijelaskan. Pertemuan antara Sunan Bonang dan Syekh Siti Jenar telah membawa semua yang hadir pada batas kesadaran mereka. Sunan Bonang duduk dengan tubuh gemetar, air mata masih mengalir di wajahnya.
Ia menyadari betapa dalam samudera yang ditempuh Siti Jenar. Namun hatinya juga penuh kegelisahan. Bagaimana mungkin rahasia sebesar itu dibuka di depan manusia yang belum siap menanggungnya? Syekh Siti Jenar, dengan wajah yang teduh, memandang Sunan Bonang. Tidak ada kesombongan, tidak ada rasa ingin menang. Hanya senyum tipis yang penuh ketenangan, seakan ia sudah tak lagi terikat oleh dunia. Dengan suara lembut, ia berkata, "Sunan, engkau benar dengan jalanmu. Engkau menjaga pagar syariat agar umat tidak tersesat. Tanpa syariat, mereka hanyalah kapal tanpa nahkoda, hanyut ditelan ombak zaman." Sunan Bonang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara serak karena tangisan, ia menjawab, "Dan engkau pun benar, Siti Jenar. Engkau menyingkap hakikat, menunjukkan bahwa tiada yang ada selain Allah. Namun umat belum siap menanggungnya. Rahasia ini terlalu berat bagi mereka yang masih terikat pada dunia." Sejenak, keduanya terdiam. Namun tiba-tiba, tanpa disadari, air mata mereka jatuh bersamaan. Malam itu, dua wali Allah, dengan jalan yang berbeda, menangis bersama. Bukan karena kalah, bukan karena menang, tetapi karena sama-sama menyadari betapa luas rahasia Allah yang tak mampu dijangkau manusia sepenuhnya. Para santri yang menyaksikan ikut menangis. Mereka melihat guru mereka, Sunan Bonang, dan seorang tokoh besar, Syekh Siti Jenar, bukan sedang beradu ilmu, melainkan sedang berbagi tangisan di hadapan Allah. Akhirnya, Syekh Siti Jenar berkata pelan, "Jalan kita berbeda, namun tujuan kita satu. Semoga Allah memberi rahmat-Nya, melindungi umat ini, dan menuntun mereka menuju cahayanya." Sunan Bonang mengangguk. Dengan suara lirih, beliau menambahkan, "Benar, tidak ada jalan yang salah bila tujuan akhirnya adalah Dia. Semoga Allah menutup perbedaan kita dengan kasih sayang-Nya." Malam itu pun berakhir dengan keheningan yang suci. Tidak ada pemenang, tidak ada pecundang. Yang ada hanyalah hikmah, bahwa syariat dan hakikat adalah dua sisi yang saling melengkapi. Sahabat semua, dari kisah pertemuan agung ini kita belajar bahwa ilmu syariat dan ilmu hakikat bukanlah musuh, melainkan dua cahaya yang saling melengkapi. Sunan Bonang menjaga umat dengan pagar syariat, sementara Syekh Siti Jenar menyingkap rahasia batin tentang fana dan penyatuan dengan Allah. Dua jalan yang tampak berbeda, namun keduanya menuju pada satu tujuan, Allah yang Maha Esa. Semoga kita mampu menyeimbangkan keduanya dalam hidup, menjaga syariat agar tetap kokoh, namun juga merasakan kehadiran Allah dalam setiap detak hati kita.